Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Susilawati. Nomor induk mahasiswa 858184179. Pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, saya melaksanakan tugas praktikum IPA di SD. Modul 2, Makhluk Hidup dan Lingkungannya, dengan materi KP2 Pencemaran Lingkungan pada percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan praktikum ini dilakukan yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yaitu kacang hijau, deterjen, gelas takar, sendok, air, alat tulis, tabel pengamatan, 7 gelas buah plastik yang sudah diberi label 6 macam larutan konsentrasi deterjen, dan 1 gelas kontrol berlabel. Selanjutnya, 7 buah gelas plastik yang sudah diberi label angka 1-6 dan PDAM. Berikut langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air sebanyak 1000 ml ke dalam gelas takar. Kedua, larutkan 1 gram deterjen bubuk pada air ledeng yang ditakar sebanyak 1000 ml. Kemudian aduk hingga rata. Ketiga, tuangkan air deterjen pada gelas pertama, yang mana gelas pertama itu kadar larutan deterjennya 100%. Keempat, setelah tersisa larutan deterjen tadi, tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Kemudian tuangkan pada gelas kedua, yang mana gelas kedua itu kadar larutan deterjennya menjadi 50%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Kemudian, tuangkan pada gelas ketiga, yang mana gelas ketiga kadar larutan deterjennya menjadi 25%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Tuangkan pada gelas keempat, yang mana pada gelas keempat kadar larutan deterjennya menjadi 12,5%. Kemudian, kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Selanjutnya, tuangkan pada gelas kelima, yang mana pada gelas kelima kadar larutan deterjennya menjadi 6,25%. Tambahkan air lagi pada gelas takar hingga 1000 ml. Tuangkan pada gelas ke-6, yang mana pada gelas ke-6 kadar larutan deterjennya menjadi 3,1%. Pada gelas kontrol jangan pakai air deterjen, cukup gunakan air PDAM atau air ledeng saja. Selanjutnya, masukkan kapas satu persatu pada gelas yang sudah diberi label 1-6 dan PDAM. Siapkan kacang hijau dan sendok. Kemudian masukkan kacang hijau ke dalam gelas satu persatu. Lalu siram kacang hijau menggunakan air larutan deterjen yang ditakar sebelumnya. Ulangi penyiraman sampai semuanya selesai. Pada gelas kontrol, gunakan sendok yang lain agar tidak terkontaminasi larutan deterjen.
Lakukan pengamatan setelah 24 jam atau hari ke-1 dan 48 jam atau hari kedua. Pada konsentrasi larutan deterjen 100% atau label pertama, ada beberapa biji kacang hijau yang belum tumbuh, sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji, sedangkan 5 lainnya sudah mulai tumbuh. Jangan lupa dicatat pada tabel pengamatan. 5 biji kacang hijau yang belum tumbuh di hari pertama dianggap memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang ke-6 memiliki panjang 8 mm. Dan kacang ke-7 memiliki panjang 6 mm. Begitupun selanjutnya, semua biji kacang hijau pada tabel 1 diukur hingga selesai. Selanjutnya pada tabel kedua ada 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh, sedangkan 9 lainnya sudah mulai tumbuh. Jangan lupa dicatat pada tabel pengamatan. 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh di hari pertama dianggap memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang kedua memiliki panjang 10 mm. Dan kacang ketiga memiliki panjang 4 mm. Begitu juga selanjutnya, semua biji kacang hijau pada tabel 2 diukur hingga selesai. Pada tabel ketiga terdapat 4 biji kacang hijau yang belum tumbuh, sedangkan 6 lainnya sudah mulai tumbuh. Jangan lupa catat pada tabel pengamatan, 4 biji kacang hijau yang belum tumbuh di hari pertama dianggap memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang kelima memiliki panjang 1 mm, dan kacang keenam memiliki panjang 1 mm. Begitupun sebaliknya, semua biji kacang hijau diukur hingga habis. Pada label keempat, ada beberapa biji kacang hijau yang belum tumbuh, sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 biji, sedangkan 6 lainnya mulai tumbuh. Jangan lupa catat pada tabel pengamatan. 4 biji kacang hijau yang belum tumbuh di hari pertama dianggap memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang ke-5 memiliki panjang 5 mm, dan kacang ke-6 memiliki panjang 5 mm. Begitu juga dihitung sampai habis. Pada tabel ke-5 terdapat 2 biji kacang hijau yang belum tumbuh, sedangkan 8 lainnya sudah mulai tumbuh. Jangan lupa catat pada tabel pengamatan, 2 biji kacang hijau yang belum tumbuh dianggap memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang ketiga memiliki panjang 5 mm, dan kacang keempat memiliki panjang 5 mm. Begitu juga selanjutnya, hitung hingga selesai ke-10 kacang tersebut. Label ke-6, ada 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh, sedangkan 9 lainnya sudah mulai tumbuh. Jangan lupa catat pada tabel pengamatan, 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh memiliki panjang 0 mm, sedangkan kacang kedua memiliki panjang 4 mm, dan kacang ketiga memiliki panjang 6 mm. Begitu juga selanjutnya, hitung hingga selesai 10 kacang tersebut. Yang terakhir, label kontrol, ada 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh, 9 lainnya sudah mulai tumbuh. Kacang hijau kedua memiliki panjang 13 mm, dan kacang ketiga memiliki panjang 12 mm. Jangan lupa catat pada
Tabel pengamatan semua panjang biji kacang hijau tersebut. Hari kedua guys. Label pertama pada larutan deterjen 100%, yang kemarin pada hari pertama ada 5 biji kacang hijau yang belum tumbuh, sekarang semuanya sudah tumbuh. Pada kacang hijau yang pertama memiliki panjang 1 mm dan kacang hijau kedua memiliki panjang 6 mm. Catat hasilnya pada tabel pengamatan ke-10 biji kacang hijau pada tabel 1. Selanjutnya pada label kedua, yang mana pada hari pertama ada 1 biji kacang hijau yang belum tumbuh, dan sekarang pada hari kedua semua biji kacang hijau telah tumbuh. Pada biji kacang hijau yang pertama memiliki panjang 7 mm dan pada biji kedua memiliki panjang 16 mm. Label 3. Kacang hijau yang pertama memiliki panjang 15 mm dan kacang hijau yang kedua memiliki panjang 0 mm atau dianggap mati, karena pada hari pertama sampai hari kedua tidak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan. Selanjutnya label kelima, biji kacang hijau yang pertama memiliki panjang 15 mm dan biji kedua memiliki panjang 10 mm. Label ke-6, kacang pertama memiliki panjang 12 mm dan kacang kedua memiliki panjang 15 mm. Jangan lupa catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang terakhir yaitu label kontrol. Biji kacang hijau yang pertama memiliki panjang 25 mm dan yang kedua memiliki panjang 20 mm. Jangan lupa hasilnya dicatat pada tabel pengamatan dari ke-10 biji kacang hijau tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, deterjen berpengaruh negatif terhadap proses perkecambahan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan akar dan batang kecambah. Kedua, biji kacang hijau yang direndam dalam air bersih dapat berkecambah dengan baik, sedangkan biji yang direndam dalam larutan deterjen banyak yang tumbuh tidak normal atau mati. Yang ketiga, zat kimia dalam deterjen seperti surfaktan dan fosfat dapat merusak struktur biji dan menghambat penyerapan air serta oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan. Keempat, hasil percobaan ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran air oleh deterjen karena dapat merugikan makhluk hidup termasuk tumbuhan.